Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Baik, kali ini ada satu cerita yang mungkin durasinya juga nggak terlalu panjang menjelang lebaran begitu ya. Nah, ada satu cerita yang nanti akan menemani kawan-kawan semua sebelum beristirahat. Selamat beristirahat untuk kawan-kawan yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Untuk kawan-kawan mungkin yang mendengarkan saat perjalanan mudik juga, selamat mudik, semoga selamat sampai tujuan. Nah, satu cerita datang dari seorang kawan, dan ini lumayan cukup kaget juga. Ini nama udah disamarkan ya, namanya Mas Surip, anggap aja begitu. Nah, Mas Surip itu bercerita, ya kemarin-kemarin masih di momen bulan Ramadan, bulan puasa, mainlah ceritanya, dan akhirnya membuka sesuatu yang lumayan cukup mengejutkan gitu ya, bagi narator sendiri. Jadi dulu, dia itu memang anaknya lumayan bandel, tapi bukan bandel dalam artian suka berantem kayak gitu, enggak. Justru sebaliknya, dia itu bersahabat atau baik dengan siapapun. Jadi temannya itu banyak gitu ya. Orangnya juga ya jenaka, ramai, ngelucu begitu ya. Cuman ada bandel-bandel yang lain yang pada waktu itu mungkin umum gitu ya. Anak-anak muda ya bandelnya standar kayak gitulah. Tapi ada satu kebandelan yang menurut narator sendiri ini kebangetan gitu ya. Jadi dia itu pernah menjadi, kalau istilah sekarang itu adalah seorang begal nenen gitu ya. Mohon maaf, istilahnya seperti itu, yang paling mudah dipahami begitu ya. Itu pernah menjadi seperti itu. Kaget juga waktu itu, cuman ya nanya juga udah dapat berapa waktu itu. Katanya sih nggak banyak, itu tuh cuman kayak impulsif. Kadang misal lagi jalan sama temannya, iseng begitu ya. Dan tentu saja hal ini bukan sesuatu yang baik, tidak untuk ditiru. Dan si Mas Surip sendiri itu udah bertobat dari dunia-dunia seperti itu. Ya sesuatu yang nggak baik lah, itu dijadikan pelajaran. Dan proses bertobatnya Mas Surip sendiri itu karena ada sesuatu di sana. Ada sesuatu yang horor, pengalaman horor yang pernah dialaminya, dan justru itu jadi titik balik. Itu bikin dia kapok. Jadi ini seputar kehidupan dia sebelumnya kayak gitu ya. Mukanya nggak ganteng. Sorry Mas Surip, saya jujur gitu ya. Muka nggak ganteng, nggak menarik sama sekali. Tapi untuk yang namanya teman-teman cewek itu banyak deket sama dia. Karena apa? Ya merasa dia itu bukan ancaman gitu ya. Dalam artian begini, kalau mungkin cowok-cowok ganteng atau apa, itu kan mukanya cenderung serius gitu ya. Takutnya ya gimana lah begitu. Nah ini tuh enggak, bener-bener pas-pasan. Terus dari omongannya pun ya apa adanya banget gitu ya. Jadi cewek-cewek pun merasa aman di deket dia. Tapi ternyata itu, makanya narator juga lumayan cukup kaget. Oh ternyata dia pernah melewati satu fase menjadi seorang begal nenen tadi. Nah, menjadi orang yang seperti itu melalui sebuah proses. Dia belajar dari seniornya. Teman kampung, teman main tapi masih di sekitaran kampung, bukan di sekitaran sekolah gitu ya. Jadi lebih sering banyak bergaul itu sama anak-anak di kampungnya atau beda kampung seperti itu daripada anak-anak di sekolahan. Dan mungkin dari skala pergaulan, si Surip ini memang levelnya agak sedikit di atas daripada teman-teman seangkatan atau teman-teman sekolahnya. Teman-teman sekolahnya, itu sangat membosankan begitu ya. Alah gitu-gitu doang gitu. Mas Surip itu begitu pulang dari sekolah itu jadi orang yang berbeda. Pergaulannya udah nggak sama anak-anak sekolah lagi, tapi orang yang 5-10 tahun lebih tua, lebih mature, lebih pengalaman, yaitu termasuk yang jelek-jeleknya pun jadi ikut ke bawah. Mas Surip pun awalnya ini jalan sama itu salah satu tetangganya gitu, anggap aja namanya Darno. Jalan-jalan diajak sama si Darno, Rip, nyate yuk katanya. Nyate? Iya, ayo nyate yuk. Aku habis ada transaksi lah, dagang ya, banyak kan orang-orang dagang, dapat untung dan yang lain, ayo tak traktir yuk nyate.
Akhirnya nyateklah si Surip sama si Darno. Habis nyate, yang ngobrol-ngobrolnya itu tadi nggak menyentuh hal-hal yang berbau sekolahan, tapi lebih ke perdagangan sama ya apa ya, obrolan-obrolan orang dewasa lah, lebih seperti itu. Dan sampai akhirnya pas pulang nyate tadi, mampirlah ke suatu tempat yang jual minuman keras maksudnya. Ya sempat beli di situ, sempat diminum, dan sekitar jam 10 malam mereka pun perjalanan pulang. Nah, perjalanan pulang harusnya, kalau kata Mas Surip, itu cukup lurus aja, cepat sampai. Si Mas Surip sendiri itu udah merasa ngantuk waktu itu, cuman si Darno-nya ndak mau. Rip, kita ambil jalan ke sini ya, belok kanan ya. Ngapain no ke situ, kan jauh no. Udah tenang aja, itu banyak karyawan baru pulang katanya begitu. Oh karyawan, oh ya udah, dipikirnya Mas Surip cuman lihat-lihat doang atau gimana. Si Darno melancarkan aksinya. Dari kejauhan deretan karyawan-karyawan toko dan sebagainya itu berjejer lah. Mereka kan menunggu jemputan entah suaminya, entah pacarnya, entah dari anggota keluarganya begitu ya. Ini si Mas Surip si Darno tadi, dia kan yang bawa motor, Surip itu ngebonceng. Akhirnya apa? Darno pun mendekat ke salah satunya. Dikiranya Mas Surip, Darno itu kenal gitu ya. Mendekat ke situ, si perempuan tadi juga kayak, oh ini siapa gitu, apa mau jemput aku atau mau nanya atau gimana gitu ya. Pikirannya tuh mungkin masih positif. Tahu-tahu tangan kirinya Darno itu bergerak Noel nyet gitu kan. Si Surip kan kaget tercengang, mana motornya itu langsung digas kabur gitu kan. Ini langsung meluk si Suripnya, untung nggak jatuh. Darnonya itu ketawa gitu kan. Surip masih syok dengan hal tersebut. Pengalaman pertama melakukan hal itu, melihat gitu ya, menyaksikan. No, apa-apaan sih no gitu. Nggak apa-apa Rip, iseng aja pikirnya si Darno. Ya cuman kayak gitu nanti kalau misal ditangkap sama orang gimana? Kan bahaya, ya kan makanya kita langsung kabur, kata si Darno. Dan ini kejadiannya lumayan cukup lama ya, sekitar tahun 2000-an, di mana di tahun tersebut daerah itu tuh belum ramai pengendara motor, nggak kayak sekarang. Sekarang dapat motor itu kan gampang banget, pada kredit gitu ya. Kalau dulu ya orang punya motor itu rata-rata cash belinya. Kalaupun nggak cash itu lebih milih motor bekas dan harganya lumayan cukup mahal, beda dengan masa-masa sekarang gitu kan, motor, mobil itu di mana-mana. Dulu itu jalanan masih sepi dan itu masih relatif cukup aman untuk kabur. Akhirnya mereka pun berhasil kabur. Dari situ si Surip pun takut sebenarnya. Aku kapok lah sama Darno, aku nggak mau kayak gitu lagi. Ngeri nanti ketangkep gitu kan. Cerita sama teman yang lain, itu si Darno memang begitu gitu kan. Hati-hati kalau pergi sama dia, nanti ada kasus gimana-gimana, intinya kayak gitulah. Akhirnya apa? Mulai hari itu si Mas Surip menjauh dari temannya yang namanya Darno. Lambat laun, seminggu 2 minggu kemudian, entah kenapa gitu ya, hal itu tuh mengganggu pikirannya Surip. Kok kayaknya enak banget ya, nyet gitu ya, pikirnya si Mas Surip. Ini mohon maaf ya, cerita ini tuh ya memang seperti ini, jadi harus dibawakannya tuh begini gitu. Itu kayaknya enak banget ya Mbak Nyet gitu kan. Aku pengen nyobain gitu. Akhirnya apa? Yang tadinya dengan teman-teman sekolahnya, maksudnya gak urusan perkara itu gitu ya, belakangan itu jadi mulai belajar menganalisa, diperhatikan gitu ya, mulai menebak-nebak yang namanya ukuran atau penutupnya pakai apa, model apa, itu mulai ditebak-tebak di pikirannya si Surip. Surip sendiri itu udah, aduh nggak enak gitu ya, sebenarnya nggak enak, tapi ya wis nggak apa-apa lah, tak nikmatin, toh aku nggak ngapa-ngapain. Sampai suatu hari, ya karena itu tuh makin mateng gitu ya, keinginannya entah kenapa terinspirasi sama si Darno tersebut. Dan akhirnya pada suatu malam, Surip itu pun mencoba. Dan mencoba itu gara-gara itu impulsif ya, bukan direncanakan. Dia itu lagi jalan sendirian, habis pulang dari tempat temannya. Masih sore, sekitar jam 9, setengah 10 malam. Rencananya memang mau pulang ke rumah karena besok sekolah.
Dia pulang malam-malam naik motor sendirian. Di seberang jalan itu ada seorang perempuan. Entah itu kayaknya lagi nunggu angkot atau lagi nunggu siapa gitu. Biasa di pinggir jalan. Si Surip pun tiba-tiba muncul keinginan semacam itu. Dia pertimbangkan sampai udah lewat berapa ratus meter, akhirnya memutuskan putar balik. Saat putar balik, si Surip awalnya itu nawarin, "Mbak, mau pulang Mbak, tak anterin yuk Mbak." Mau nawarin begitu sebenarnya, tak anterin. Si mbaknya ya mungkin takut gitu ya, nggak kenal sama si, "Oh enggak mas, aku lagi nunggu angkot, Nah di situ Mas Surip kesel, akhirnya melancarkan untuk pertama kali nyet gitu kan. Begitu nyet ya langsung diteriakin, "Kurang ajar." Kalau bahasa sini itu asu gitu kan, "Bangset." Semacam itulah, mohon maaf. Si Surip pun kabur akhirnya, dia pun selamat, cuman itu ya mendapatkan yang namanya sensasi begitu ya. Asem aku melakukan hal seperti itu, si Darno, brengsek ini si Darno nih. Aku gak jadi pulang, akhirnya nyariin Darno. Cari uber ketemu jam 11 malam. "No, sini no sebentar no. Aku mau cerita," katanya. "Apaan Rip?" "Aku tadi begini no," gitu. Si Darno ketawa begitu. "Gimana? Enakan? Iya cuman aku ngeri inget mukaku no," kata si Surip begitu. Karena si Surip sendiri saat melakukan hal tersebut, ya dia kan tanpa persiapan, nggak pakai helm, nggak pakai masker. Orang tuh pakai masker itu dulu jarang banget. Ya nggak pakai helm, nggak pakai, kelihatan mukanya, cuman pakai jaket, celana pendek begitu doang. Dia kan jadi merasa was-was, "Cuman itu no. Aku mukanya, kalau kamu kan pakai helm no, jelas gitu kan, nggak, mukanya tuh agak lumayan samar lah. Lah aku nggak pakai helm jelas banget. Itu kalau inget sama mukaku gimana ya no?" Ya sudahlah, cuek aja gitu ya caranya. Kamu nggak usah inget-inget wajahnya, jadi kamu nggak merasa bersalah. Iya ya. Akhirnya pulanglah si Surip tadi. Udah pulang, di situ Mas Surip sendiri merasa hidupnya itu nggak tenang. Dalam artian, ada yang berkecamuk dua hal. Satu, dia itu menyesal dengan hal tersebut karena takut ketahuan. Itu ternyata si Surip gitu kan. Takutnya si perempuan ini mengenal atau ketemu lagi di jalan gitu. Dan nanti, kamu kan yang kemarin begini-begini. Takutnya seperti itu yang pertama. Yang kedua, justru apa? Ingin melakukan ke yang lain gitu. Perang dua hal tersebut akhirnya bikin Mas Surip susah tidur, dan ya pagi harinya harus sekolah, tetap berangkat sekolah ke sana. Dan waktu itu dia pun cerita ke temen ceweknya, "Aku semalam begini, wah ditoyorin gitu sama anak-anak ceweknya. "Ngapain sih Rip kayak gitu-gitu Rip, awas nih kamu ulangin lagi, aku nggak mau temenan sama kamu." Dapat ancaman dari teman-temannya si Surip tadi. Tapi ya karena Surip itu udah termasuk liar begitu ya, dia pun melakukan aksinya 2 kali, 3 kali, 4 kali, entah nggak terhitung, tapi nggak terlalu banyak kata si Surip, nggak terlalu banyak kok, dan termasuk jarang banget. Sampai pada suatu hari, jadi ada satu bener-bener dia itu iseng banget, dan ini dilakukan itu di gang desa gitu ya. Dia merasa, aku sudah terbiasa melakukan hal ini, jadi aku tahulah triknya bagaimana gitu ya, cara kaburnya bagaimana, itu aku udah menguasai hal tersebut. Nah suatu hari, ini udah larut banget, dan malamnya itu malam Jumat. Aku santai-santai, besok pagi pelajaran geografi, paling tidur juga bisa gitu pikirnya si Mas Surip. Jadi nanti aku tidur di kelas. Pulang pun malam dari rumah temannya tersebut. Rumah temannya itu kan berada di perkampungan. Nah ini saat jalan pulang, Mas Surip melihat dari di depan gitu ya, itu ada seorang perempuan yang lagi jalan. Bajunya itu biasa pakai baju daster gitu, mungkin kayak mbak-mbak yang udah siap mau istirahat, udah siap mau tidur. Rambut digerai lumayan cukup panjang. Mas Surip pun ke sana mendekat dan biasa ngomong, "Mbak, mau kemana?" Basa-basi begitu ya. "Mbak mau kemana? Mau tak anterin?" gitu kan, kata si Mas Surip. Si perempuan tadi tuh nunduk aja begini, nggak jawab, nggak apa. Kesempatan bagi Mas Surip.
di towel itu nyanyet gitu kan, dan si perempuan itu nggak ngejerit, nggak bereaksi apapun, dia itu diem aja. Mas Surip kan langsung gitu kan, ngegas motornya. Pas ngelihat dari spion, duh, kok dia diem aja ya. Surip pun berhenti sejenak, nengok ke arah belakang. Nah disitulah si perempuan itu ngelihat ke arahnya Mas Surip, cuman apa? Dia itu kayak orang yang lagi ketawa, tapi di kejauhan, jadi nggak terlalu kedengeran suaranya, apalagi motornya Mas Surip gitu kan. Ada niatan mau lanjut lagi. Wah, siapa ini? Kok dibegitukan diem aja, jangan-jangan gitu kan bisa naik level, kata Mas Surip. Tapi enggak. Jangan-jangan nanti aku dijebak, kepikirannya seperti itu. Akhirnya apa? Dilanjut lagi, motornya jalan. Nah, saat lagi motor jalan tersebut udah kabur, udah lewat jalan raya begitu kan. Lewat jalan raya, dan jalan raya bukan jalan raya yang utama begitu, tapi jalan yang udah diaspal halus, tapi masih di daerah sepi. Surip pun santai ngebawa motornya, deket. Motornya tuh motor Astrea Grand, bobokan gitu. Itu dibawa santai. Nah, Mas Surip iseng. Nah, iya, di tahun segitu, spionnya itu yang dipasang itu spion kiri, bukan spion kanan, itu tren gitu ya. Spion kiri yang dipasang. Dia tuh ngeliat ke arah spion belakang. Apa itu ya? Surip nengok ke belakang, ternyata apa? Perempuan yang di towel tadi, dia itu lagi lari, itu sambil nyincing dasternya. Larinya tuh begini, ugat. Ngejar si Surip, dan kepalanya tuh kayak gerak-gerak begitu sambil ketawa. Nah, di situ Mas Surip nengok, astagfirullahaladzim, kok serem banget, kok digas begitu kan. Nah, digas, si perempuan itu masih bisa ngejar, tapi bertahan kayak di jarak sekitar 2 atau 4 meter di belakangnya Surip. Itu kan kelihatan banget. Ini padahal si Surip sendiri itu udah lari sekitar, ya karena jalannya bukan aspal yang gede ya, itu udah sekitar 40 km. Itu kan udah cepet ya untuk seorang perempuan dengan dasar bisa berlari seperti itu dan kekejar. Itu diikuti terus sampai mana? Sampai Mas Surip itu deket sama rumahnya. Dia itu udah masuk perkampungan ke situ. Saat masuk perkampungan dia itu nggak sempet lagi ngelihat ke arah spion. Pokoknya buru-buru masuk ke sampai di rumahnya. Dan akhirnya apa? Si Surip itu tiba di depan rumahnya. Rumahnya tanpa pagar. Udah motor di stop di situ kan, langsung bangun, nengok ke arah belakang, perempuan itu masih ada. Dia tuh berdiri. Jadi di sana di dekat rumahnya Mas Surip ada satu tanah kosong. Di situ ada pohon pepaya. Si perempuan itu tuh berdiri di pohon pepaya, diem aja begini, tapi nggak ngelihat ke arah Mas Surip. Ngelihatnya tuh nyamping, nunduk begini. Disitulah Mas Surip yakin ini bukan orang. Dia pun akhirnya apa? Langsung masuk, motor dimasukin dengan buru-buru, masuk ke dalam rumah. Sampai orang rumah itu nanya, Rip, kamu kenapa? Rip, kamu kenapa? Nggak apa-apa, katanya begitu. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Nah, ini kakaknya itu sempat keluar nengokin, barangkali ini anak dikejar-kejar, berantem atau apa gitu ya. Nengok, ya nggak ada siapa-siapa di sana. Si kakaknya tadi pun masuk, udah nutup pintu dan sebagainya. Surip itu masih duduk di ruang tamu di sana, motor di standarin di ruang tamu tersebut ya. Kakaknya ke belakang. Surip pun ngerokok dulu sebentar dengan perasaan yang was-was gitu ya. Sampai akhirnya Surip itu mendengar ketokan, tek. Dikiranya kan tetangga. Surip pun bangun, ngelongok begini. Pas dilongok ternyata itu adalah perempuan tadi. Perempuan itu masih berdiri di depan pintu di situ, dan dia itu ngelihat ke arahnya Mas Surip begini, dan mukanya kali ini tuh serem. Memang perempuan biasa pada umumnya, cuman apa? Matanya tuh melotot. Itu yang bikin Surip serem itu. Matanya melotot, mulutnya itu katanya senyum gitu ya, senyum tipis ngeliatin ke arah Mas Surip terus. Disitulah dia akhirnya kabur ke belakang. Ditanya lagi kan sama kakaknya yang belum tidur, kenapa sih Rip, kamu dari tadi kenapa? Enggak apa-apa. Suara di depan ngetok terus, tapi apa? Kakaknya duduk di samping, itu dia nggak mendengar apapun. Sampai Mas Surip itu nanya, Mas, sampean nggak denger itu Mas suara apaan? Kata situ kan. Itu ada yang ngetok. Nggak ada, kata si. Itu udah diketok berapa puluh kali gitu. Tak. Kenceng di telinganya Mas Surip. Tapi kakaknya itu, masnya tadi, nggak mendengar apapun. Dipastikan lagi gitu kan, Mas,
beneran sampai nggak mendengar itu? Enggak, aku nggak mendengar apapun. Aku kok ngedenger ada yang ngetok ya Mas ya. Dilongok begini sama kakaknya pun ke depan Masnya, Mas Surip pun kepo-kepo ikut di belakangnya. Cuman ya Masnya santai gitu, balik lagi, nggak ada apa-apa katanya. Nah di situ akhirnya ya makin yakin kalau yang digangguin oleh Mas Surip tadi itu bukan orang, melainkan nggak tahu satu sosok. Siapalah itu yang bikin dia apes, dan akhirnya hal tersebut bikin si Surip kapok. Aku kapok beneran, aku itu kapok. Dan malam itu juga akhirnya cerita sama Masnya, Mas, Mas, setelah didesak ya sama si Masnya tadi, kamu kenapa sih kok kayak gitu? Kamu kalau misalnya ada apa-apa, terus sekarang nggak cerita, terus nanti buntutnya panjang, ya jangan minta tolong, kata Masnya begitu. Ya Mas Surip akhirnya takut juga kan, dia pun cerita, ya malu-malu cerita. Mas, aku tadi begini Mas, gara-gara si itu aku diajarin. Nah, ya Masnya, kamu ngapain juga kalau kayak gitu, jangan seperti itu. Kayak gitu tuh nanti kamu kena pasal, katanya kamu merugikan orang lain dan sebagainya. Kalau mau nakal jangan yang kayak gitulah, jangan yang merugikan orang lain. Kamu mau minum atau apa, ya minum di rumah. Kamu mau apa, habis pokoknya jangan yang merugikan orang lain, jangan yang seperti itu gitu ya. Itu apa bedanya dengan kamu ngerampok dan sebagainya gitu. Iya Mas, dari situ pun akhirnya dipantau sama kakaknya. Gimana, kamu ini? Enggak Mas, aku udah enggak lagi. Mulai hari itu juga si Mas Surip jarang keluar malam. Dia tuh keluar malam tapi cuman di lingkungan rumahnya, di situ enggak kemana-mana. Cukup dia ada beberapa tetangga yang datang di situ begadang sampai jam berapa, terus habis itu masuk besoknya sekolah, dan sampai yaitu sampai ujian dan sebagainya. Itu Mas Surip kehidupannya itu benar-benar berubah. Aku udah kapok, aku rasa-rasanya kalau misal kenal dengan siapa yang aku pernah berbuat seperti itu, aku mau minta maaf, masalahnya aku nggak kenal sama mereka gitu kan. Dan kalau misal aku minta maaf, aduh yang ada aku nanti digebukin. Udah, yang jelas aku minta maaf, aku tobat, aku nggak akan mengulangi itu lagi. Ya, semenjak itu tadi, Mas Surip pun akhirnya bertobat, tidak melakukan hal itu lagi sampai dia itu lulus sekolah. Itu aja satu cerita dari Mas Surip yang mungkin nggak terlalu panjang, tapi ini satu pengalaman yang unik gitu ya. Pengalaman seperti itu sesuatu yang tidak untuk ditiru, satu pengalaman yang harus dihindari oleh siapapun, karena hal itu tentu saja akan merugikan orang lain. Tapi ya, saya sebagai narator menghargai kejujuran Mas Surip untuk bercerita seperti ini, untuk berbagi kisahnya supaya orang lain itu tidak mengikuti, tidak meniru. Itu aja diambil yang positif, yang negatifnya kita buang jauh-jauh. Baik, itu aja. Terima kasih Mas Surip, nama sudah disamarkan. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Dan untuk saudara-saudara kita di Bali sana lagi melaksanakan nyepi gitu ya, selamat juga. Kawan-kawan yang lagi mudik, selamat sampai tujuan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.